warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Khairunisa sebagai pemateri pertama dalam acara penyuluhan pada siang hari ini. Sebelum itu saya mau tahu nih, peserta-peserta di sini itu asalnya dari mana aja? Boleh langsung ngomong atau bisa chat di kolom komentar. Oh, ada yang dari Sidoarjo nih. Terus ada yang dari Gresik. Oke. Ada yang dari Mojokerto. Nah, ada yang udah tahu belum? Penyuluhan pada siang hari ini tuh akan membahas mengenai apa? Oke. Di sini semua para orang tua pasti menginginkan anaknya itu tumbuh dengan kuat, dengan sehat, dan juga cerdas. Ya kan? Pasti dong. Nah, ini tuh sangat relevan dengan penyuluhan pada siang hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu masalah kesehatan anak yang masih cukup banyak terjadi di sekitar kita. Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Nah, iya betul. Kita akan membahas mengenai stunting. Saya berharap setelah sesi penyuluhan pada siang hari ini, kita semua bisa lebih paham dan tahu akan langkah-langkah praktis untuk mencegah stunting supaya masa depan anak-anak kita lebih cerah. Nah, sebelum masuk ke materi, siapa di sini yang udah pernah dengar istilah stunting? Ayo bisa raise hand dulu ya. Oke, ternyata banyak ya yang udah tahu istilah mengenai stunting itu apa. Tapi gimana sih sebenarnya stunting itu? Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan sampai usia 2 tahun. Stunting ini juga bisa disebut sebagai kondisi di mana anak tumbuh lebih pendek dari standar usianya karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Sebagai contoh nih, misal ada satu anak yang bernama Budi. Dia berumur 3 tahun. Nah, tapi tinggi badannya itu setara dengan anak-anak balita yang umurnya di bawahnya 1 atau 2 tahun. Nah, stunting ini nggak cuma ngaruh ke tinggi badan aja, tetapi juga bisa mempengaruhi kinerja otak dan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, stunting ini masuk ke dalam masalah serius yang harus kita atasi bersama. Selanjutnya, kenapa stunting ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama seperti kurangnya asupan gizi saat ibu hamil dan anak balita, sering sakit, serta lingkungan yang kurang bersih dan sehat. Jadi, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Ini biasa disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sekarang aku mau tanya kepada para peserta di sini. Siapa yang udah tahu makanan apa aja yang bisa untuk mencegah stunting? Ayo, bisa chat di kolom komentar atau bisa raise hand terlebih dahulu. Oh ya, betul. Ya, benar banget. Jadi, ada makanan yang bisa dan bagus untuk mencegah stunting itu ada sayur hijau, buah-buahan, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Nah, selain makanan, kebersihan juga penting supaya anak nggak gampang sakit. Rajin cuci tangan pakai sabun,
buang air besar di jamban, dan menjaga kebersihan lingkungan adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Nah, kalau udah tahu caranya, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa membantu keluarga dan tetangga supaya mereka juga paham dan bisa melakukan hal yang sama. Mungkin dengan mengajak rutin ke posyandu, berbagi informasi, atau mengadakan kegiatan memasak makanan sehat bersama bisa membantu para tetangga itu mengerti apa sih stunting itu dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sekarang aku mau dengar dari kalian. Kira-kira apa saja nih yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri untuk mencegah stunting? Bisa mengemukakan pendapatnya di forum ini, bisa melalui kolom chat atau resen terlebih dahulu. Gak apa-apa, kita saling berbagi ilmu aja di sini. Ayo, udah ada berapa ini yang masuk? Ya, betul banget. Jadi, hal-hal yang bisa kita mulai dari diri sendiri untuk mencegah stunting itu ada beberapa. Yang pertama, dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi. Dan yang kedua, bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar anak terhindar dari penyakit. Yang ketiga adalah memberikan makanan atau tambahan suplemen jika diperlukan sesuai anjuran tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya stunting. Jawaban-jawaban dari kalian ini bagus banget. Semua hal itu sangat penting dan efektif untuk mencegah stunting. Dengan menjaga asupan gizi rutin, memeriksakan kesehatan, dan menjaga kebersihan, kita sudah dapat membantu anak tumbuh sehat dan kuat. Terus semangat ya semuanya. Dan untuk sesi penyeluan pada siang hari ini bisa kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dan kita lakukan setiap hari. Dengan memberikan perhatian pada gizi dan kebersihan, kita sudah berkontribusi untuk mencegah stunting dan memastikan anak-anak tumbuh dengan optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan sesi 1 pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa langsung kita praktikkan bersama. Kalau ada pertanyaan atau cerita yang ingin dibagikan, bisa kita sharing-sharing sebelum masuk ke sesi 2 penyuluhan pada siang hari ini.